Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Lamisang Channel. Masih dalam pembahasan materi Al-Insan, membahas sebuah buku karya Yai Panji. Masih di bab pertama, yaitu tentang prinsip penciptaan manusia. Di video sebelumnya Mas Yai sudah menyinggung tentang dua potensi yang diberikan kepada manusia, yaitu potensi ketakwaan dan potensi fujur. Atau fujur itu lebih kepada atau kedurhakaan gitu, Mas Yai. Mas Yai sempat menyinggung bahwa ketika manusia berlaku fujur atau berlaku durhaka kepada Allah, kepada Tuhan, itu adalah sama dengan merendahkan sisi kemanusiaan. Artinya merendahkan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, pada manusia. Sementara potensi manusia itu ya diberi akal dan pikiran gitu. Kalau dikatakan manusia itu merendahkan sisi kemanusiaannya, maksudnya seperti apa, Mas Yai? Sementara ketika seseorang berbuat zalim, berbuat kefasikan, berbuat kedurhakaan, itu pun melalui proses berpikir, melalui proses penalaran dan sebagainya. Berbeda dengan binatang dan makhluk lain yang ketika melakukan itu berdasarkan insting, seperti itu. Bukankah ketika sudah melalui proses berpikir itu juga manusia? Kenapa kok disebut sampai mengatakan ketika fujur itu tadi, ketika manusia bersikap fujur itu tadi sama dengan merendahkan sisi kemanusiaan gitu. Silahkan Mas Yai. Oke. Nah, mungkin kita awali dulu dengan ayat yang memandu ya. Dikatakan bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa bagi manusia itu ada dua jalan takwa itu artinya ketaatan, fujur itu kedurhakaan. Kenapa saya katakan bahwa orang yang memilih jalan fujur itu adalah orang-orang yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Tentu akan ada landasan ayat berikutnya, ya. Yang dikatakan begini, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Diciptakan neraka jahanam itu banyak isinya dari golongan jin dan manusia. Yang pertama adalah lahum adanun la yasma'una biha. Dikasih telinga nggak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah atau mengoptimalisasi fungsi telinga. Kan sama, ente sama gajah punya telinga, dia juga punya telinga. Iya kan? Lebih gede lagi gajah kan. Nah, tapi kan bisa membaca suatu frekuensi yang kemudian memahamkan Anda untuk tidak berlaku fujur kan. Ya, paham ya? Artinya telinga ini kalau dioptimalisasikan sampai kepada unsur takwa, tapi kalau tidak dioptimalisasikan jatuhnya ke fujur. Fujur itu apa sih? Kedurhakaan. Jadi kalau jalan itu ada jalan yang menanjak, ada yang menurun. Nah, jadi standar kemanusiaan itu datar sebenarnya. Kalau dia mau menaikkan grade ya dia akan takwa. Tapi kalau dia akan menurunkan grade atau terbawa hawa nafsu, akhirnya terjebak pada hal yang turun, ya dia akan fujur. Tapi kan sama melalui proses berpikir juga. Lah iya, sebentar, ini belum selesai ayatnya. Kenapa kok neraka banyak isinya dari jin dan manusia? Ayat itu kan begitu. Dikasih telinga nggak dioptimalkan fungsi telinga. Paham? Yang kedua, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dikasih mata nggak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ya. Yang ketiga, lahum qulubi la yafqahuna biha. Dikasih hati nggak digunakan untuk memahami apa perintah Tuhan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak.
balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Yes. Iya. Makanya juga dipotong-potong lek wong jelasno. Oke, Kutu-kutu siap. jelas itu. Nah, sekarang saya jelaskan secara urut. Kenapa kenapa kok harus menghuni neraka? Neraka itu kan tempat yang rendah ya artinya. Iya. Itu mungkin refleksi akhirat terhadap orang-orang yang fujur. Ya kan? Kalau surga itu a'la tinggi. Kan gitu. Aliyun tinggi. Makanya itu tangga menanjak. Orang akhirnya mau yang mana kamu, mau kecemplung neraka apa nanjak ke surga, naik ke surga, kan pilihannya begitu tuh. Kalau apa namanya diambil akhiratnya. Lalu makhluk yang namanya manusia ini dibekali oleh Allah kelebihan-kelebihan, 3 kelebihannya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, iya, Pendengaran penglihatan kelebihan. Contoh, mendengar itu adalah frekuensi yang bisa diterima oleh manusia itu rentangnya lebih tinggi, rentangnya lebih luas. Anda dikasih tahu orang, Mas, jangan lewat situ. Kenapa kok lewat situ? Bau pesing. Padahal kan indera penciuman yang harusnya mencium kan. Tapi Anda mendengar. Pilihannya Anda akan benar-benar lewat situ kan, atau mencari jalan lain dari suatu informasi yang Anda dengar. Cari jalan lain. Nah, itulah telinga, seharusnya optimalnya begitu. Ketika mendapatkan peringatan-peringatan tidak harus mencoba, apa ya bener kono pesing Allah. Jangan mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Nah, kadang-kadang tapi apakah gini misalnya ada serombongan kambing di satu tempat ya. Anda memanggilnya, kambing, kemari, di sini banyak rumput. Apakah dia akan mengerti bahasa itu? Nggak ngerti. Nah, maka dari itu. Tapi dengar juga mereka ya. Dengar, tapi nggak mengerti kan? Iya. Caranya adalah seret. Kan itu satu-satunya cara untuk hewan. Maka boleh kambing punya telinga, Anda punya telinga, tapi beda. Daya tangkap terhadap telinga itu nggak akan sama. Yang kedua mata, ya kan? Kucing itu matanya itu dikenal yang paling tajam, melihat di kegelapan mampu ya. Betul. Tapi satu kelemahan kucing itu, nggak bisa membedakan mana induk yang melahirkannya dan mana kucing lain atau betina lain yang lah iya kan, tumbuh dewasa nggak sedikit tuh kucing yang ngawini mamaknya sendiri. Nah itu beda kan, kita biar puluhan tahun masih ingat ini buku. Setidaknya kita nggak mungkin lah cari orang yang pernah melahirkan kita untuk kita beristri, nggak mungkin itu. Nah itu pilihan. Tapi orang, bahkan hari ini ada orang yang seorang bapak menghamili anak gadisnya. Peristiwa-peristiwa kayak gitu tuh gimana? Berarti kan nggak optimal tuh penggunaan matanya, peringatan-peringatan Tuhan tidak digubris, ya kan? Akhirnya ketimpangan hidup yang terjadi. Nah itu yang dinamakan jalan kedurhakaan, Mas. Maka dari itu ya wajar toh, apalagi hatinya mati. Kalau Al-Quran mengatakan ala qulubihim tuba, di atas hatinya itu terdapat selimut atau tertutup, sehingga walaupun dia mendengar, dia melihat, nggak akan nyampe pada pemahaman. La yafqahuna biha, dia nggak akan memahami itu sebagai hal yang menghancurkan kemanusiaan. Nah, ngono kira-kira. Nah, jadi Anda mau sepakat apa enggak? Walaupun itu melalui proses berpikir loh. Betul. Tetap, tapi nggak mengindahkan peringatan-peringatan bahwa kamu berpikir gini boleh, ya kan? Apapun dikasih kebebasan sama Tuhan, tapi tanggung resikonya. Batas atas, batas bawah. Itu. Oke, kalau ketakwaan Mas, tadi kita sudah melalui yang namanya fujur atau kedurhakaan. Batasannya adalah berpikir pun itu ada
kita harus apa ya? Landasan berpikirnya harus benar dulu gitu. Iya, betul. Ini harus mendengar ayat-ayat, melihat apa kebesaran Tuhan dan sebagainya. Kalau ketakwaan ini seperti apa? Mungkin dari definisi dulu kali ya. Iya. Nah, itu. Innal ladzina taqau idza masat humus syaiton ta'ifatun minas syaiton tadzakkaru wa idza hum mubsirun. Itu ayatnya. Surah Al-A'raf ayat 201 kalau nggak salah. Bahwa orang yang takwa itu apabila dia itu didatangi setan, untuk digoda oleh setan, untuk menyesatkannya, untuk menjerumuskannya pada kefujuran tadi itu. Oh iya, iya. Dia langsung sadar, tadzakkaru, dia langsung mengingat Allah, wa idza hum mubsirun, dan seketika itu pula dia langsung mengintrospeksi diri. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dengan orang yang melakukan kesalahan, itu nggak masalah sebenarnya. Bagi Tuhan nggak masalah. Sebab Tuhan menyediakan pintu maghfirah untuk mereka. Persoalannya si hamba yang udah melakukan kesalahan ini menyadari nggak kesalahannya? Nah itu. Melakukan introspeksi diri nggak? Mengingat nggak pesan-pesan Tuhan bahwa ternyata yang dilakoninya itu salah? Itulah takwa. Jadi takwa itu suatu kehati-hatian. Menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini harus hati-hati. Nah kehati-hatian itu ya selektif tadi itu kan. Saya nggak ada bisikan setan, bisikan musuh ke dalam hati. Kita harus tahu bahwa yang datang itu musuh. Jangan kita berpikir lah kawan. Kan gitu. Iya. Tapi kalau ketika sifat kefujuran itu tadi, anggaplah yang tidak terlalu berat, anggaplah yang dari ringan-ringan gitu. Jadi sehingga terulang-ulang terus hal itu, kemudian tertanam dalam diri ini bahwa itu tidak apa-apa gitu. Oh, mengabaikan. Iya, mengabaikan. Akhirnya standarnya itu dalam diri kita itu tidak jelas. Apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi? Jadi ada seorang sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini pelaku dosa. Saya ini pelaku dosa. Apakah ketika saya melakukan dosa, saya beristighfar, saya diampuni? Iya. Itu kata Rasulullah. Dosa kecil ya. Lalu saya melakukannya lagi. Lalu saya beristighfar lagi. Apakah saya tetap diampuni? Iya, kata Rasulullah. Lalu saya melakukan lagi dosa kecil itu. Lalu saya beristighfar lagi. Apakah saya diampuni? Tetap diampuni? Iya, kata Rasulullah. Karena akan begitu terus kan orang. Akhirnya di stop sama Rasulullah. Wahai sahabatku, ketahuilah, pintu maghfirah Allah itu lebih luas dibanding kemampuan seorang hamba berbuat dosa. Oh iya, berarti bebas. Ya sekarang mau lah, itulah sebenarnya logika mantik semacam itu yang harus kita pikirkan. Tapi itu nggak bakal ada dalam diri orang takwa. Mengambil kesempatan itu. Iya, memanfaatkan keadaan lu terus dia. Tapi gini, orang takwa itu selalu berhati-hati. Ketika dia sudah nyadar ini salah, ya dia nggak akan mengulang. Itu takwa artinya. Apalagi ya, ini tempatnya terlalu terang Mas, jadi saya tidak biasa dengan tempat-tempat terang seperti ini. Agak bingung ya. Tentang ketakwaan ya. Bagaimana kalau seorang itu hidup di lingkungan yang tidak mengetahui standar? Kalau tadi kan ada Rasul yang mengatakan bahwa dengan istighfar dosa itu akan diampuni oleh Gusti Allah, oleh Tuhan. Bagaimana dengan orang yang terlahir di lingkungan, ya bahasa kasarnya tidak pernah mengerti, tidak pernah diajarkan tentang ilmu-ilmu agama. Akhirnya dia kan tidak memiliki standar itu gitu. Oke. Berarti gini, maksud Anda peristiwanya adalah masa fatroh ya. Masa kekosongan kenabian. Ya, kalau dulu kan sempat itu setelah Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kan 600 tahun tuh. Ya. Ada masa fatroh, masa kekosongan kenabian. Kalau hari ini
saya rasa kita nggak punya tuh kesempatan untuk tidak untuk mengetahui. tidak mengetahui. Kenapa saya katakan begitu? Karena zaman hari ini kan sudah terbuka semuanya ya. Walaupun kita nggak bisa jangkau sampai ke ujung atau pelosok tertentu, tapi mungkin di pelosok itu sudah ada orang-orang yang apa namanya mengakses internet kah apa kan. Mudah-mudahan salah satu jawaban ya. Tapi gini, yang paling penting adalah Nabi berpesan di akhir hayat beliau itu, Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara, dua urusan. Lan tadillu bihi abadan. Ya, fa in tamassaktum bih. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, maka berpeganglah pada dua hal itu. Apa itu? Huwa kitabullah wa sunnati, yaitu kitabnya Allah Al-Quran, kitab Allah Injil, kitab Allah Jabur, kitab Allah Taurat, dan sunnahku kata Nabi. Wa sunnati, sunnah kenabian. Maka umat nggak akan tersesat kalau berpegang pada dua hal itu. Nah persoalannya hari ini, sudah sampaikah dua hal itu sampai kepada orang-orang yang katakanlah di pelosok, ya kan? Makanya kenapa kok saya punya kecenderungan bahwa pesantren virtual itu penting, ya kan? Iya, betul. Tidak harus orang yang datang ke sebuah pondok pesantren, tapi seorang dai lah yang akan melakukan perjalanan untuk ke pelosok-pelosok itu, memberikan pencerdasan kepada umat. Minimal pengenalan dulu terhadap apa itu warisan yang membuat kita akan takwa, menghindarkan kita dari fujur. Nah dua hal tadi kan, kitabullah wa sunnati. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi ya penjelasan dari Mas Yai tentang kalau di sketsa di dalam buku ini, dalam prinsip penciptaan manusia ternyata masih bab 1 teman-teman. Sudah 3 video dan pada malam hari ini insya Allah mudah-mudahan sudah terjawab prinsip penciptaan manusia itu seperti apa, hingga pada pilihan yang dijatuhkan kepada manusia dan jin sebetulnya, yaitu kesempatan untuk bertakwa dan kesempatan untuk fasikan atau fujur. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih untuk waktunya mau menyimak video ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses penciptaan manusia. Kalau ini sepertinya kita akan lebih banyak dongeng karena bersifat tentang sejarah proses penciptaan manusia pada awalnya seperti apa. Seperti itu. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Yai Panji dan teman-teman sekalian. Kita bertemu di video selanjutnya. Salah hilapnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.